wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya akan mengangkat derajat seseorang di antaramu. Siapakah dia? Yang diangkat derajatnya itu adalah mereka yang memiliki iman dan mereka yang memiliki ilmu. Bapak dan Ibu, beberapa menit ke depan kita tambah kajian keislaman kita dengan membahas pertama surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaq baina yaday hatta yuqda anhu. Mengisi kajian subuh kita pagi ini, judul kajian kita adalah hutang dan bahayanya. Apa itu hutang? Hutang adalah meminjamkan benda atau uang kepada seseorang dengan pengembalian yang sama dengannya. Kalau yang dipinjam itu uang, jumlahnya jelas, kembalikan dalam jumlah yang jelas. Kalau yang dipinjam itu beras, kembalikan dalam bentuk beras. Kalau yang dipinjam itu emas, dikembalikan dalam bentuk emas. Yang memiliki jangka waktu, itu dia yang hutang. Meminjamkan harta atau benda kepada orang dengan pembayaran yang semisal dengannya yang memiliki jangka waktu. Jadi Pak dan Ibu, kalau bicara tentang hutang, setuju atau tidak setuju harus punya jangka waktu. Ketika pinjam meminjam itu tidak punya jangka waktu, robahlah namanya. Jangan disebut hutang, sebut ajalah pemberian, sebut ajalah sedekah, karena dia tidak punya batas waktu. Tetapi selagi dia punya batas waktu, maka itu disebut dengan pinjam meminjam atau hutang. Bolehkah kita berhutang? Ya boleh-boleh saja, siapa yang larang? Pernah tak Nabi berhutang? Nabi kita Muhammad SAW pernah tak berhutang? Pernah. Nabi berhutang gandum kepada orang Yahudi untuk makan sore. Jaminannya apa? Pelana untanya. Berarti kalau begitu Nabi membolehkan berhutang? Ya boleh. Tak ada yang tak boleh. Cuman Islam mewanti-wanti persoalan pembayarannya. Ayat yang paling terpanjang dalam Al-Quran itu bicara persoalan hutang. Dia ada ayat, satu ayatnya cuman tapi satu lembar.
Panjang ayatnya 1 lembar. Ternyata ayat itu bicara hutang. Kedua, hutang ini diantara bentuk perbuatan manusia yang tidak selesai di dunia, dia merembes kepada kehidupan akhirat seseorang. Ini bahayanya. Jual beli selesai di dunia, habis di dunia. Kalau hutang tidak selesai di dunia, merembes dia kepada kehidupan akhirat. Nah, bayangan Pak dan Ibu, kita kan jadi aneh nih persoalan hutang ini sampai pula kehidupan akhirat. Kenapa bisa begitu? Karena hutang itu supaya tidak merembes kepada kehidupan akhirat. Bila kita berhutang, cara melunasinya cuma 2. Gimana cara melunasi? 1, dimaafkan. Kira-kira Pak dan Ibu mau tidak memaafkan hutangnya? Seandainya yang meminjam uang itu Pak Tamrin, Ibu Tamrin, ngutang 50.000, lalu wafat, mau nak maafkan? Kalau 50.000 boleh mau maafkan. Lain kalau 500.000 langsung berubah. Kalau 5 juta, nah, ini payahnya. Maka persoalan hutang itu tidak gampang. Yang kedua, dibayar lunas hutang itu. Kalau nak dibayar, nak kan lunas. Bisa nak hutang itu berubah jadi sedekah? Nah, ini masalah nih. Bisa nak hutang berubah jadi sedekah? Kita kan sering nih minta ke rumah orangnya kayak pengemis. Ditagih hutangnya katanya Senin, ditagih lagi Kemis, ditagih lagi Senin lagi, ditagih lagi Kemis lagi. Dah bosan, apa kata kita lagi? Biarlah keganti sedekah. Bisa enggak hutang jadi sedekah? Nak bayar-bayar dia emosi kita, biarlah keganti sedekah aja. 3 bulan tiba nyampe mantan hutang yang 5 juta tu, tadi terima nak? Bila dikecil sedekah tadi gua. Tiba nyampe membayar beliau. Tadi terima pernah? Diterima. Ragu bapak jawab. Tadi pi pakai jen sedekah. Alah bosan mau biarlah ganti sedekah selai. 3 bulan sudah tu ada piti anak punya bayi utang pak dan ibu nyuantan ke rumah. Baterimo pernah. Makanya ngomongnya jangan asal ceplos-ceplos saja. Kalau mau bilang sedekah, panggil itu orang. Kau sini. Hutang makmu sama aku yang telah meninggal, aku sedekahkan. Selesai. Tidak nyilan jalan dah. Apalagi yang sedekahnya karena kesal. Lepas ni meminta mah. Sedekah selesai. Tiba-tiba membayar, berterima je balik. Itu kan tak sedekah namanya. Yang sedekah itu jelas-jelas. 3, resikonya bila tidak bayar hutang. Baru ni gak ganas ini. Kalau kita tidak bayar hutang, apa sih resikonya? Nomor 1, berdasarkan hadis At-Tirmidzi nomor hadis 1078 dan hadis Ibnu Majah nomor 2413. Apa bunyi hadisnya? An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW. Dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min, jiwa seseorang mukmin, roh seseorang mukmin yang telah wafat, mu'allakun, terkatung-katung antara langit dan bumi. Pak dan Ibu, kita kan kalau sudah meninggal itu kan lama di room di stand, kata bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa awaknya di ruang tunggu. Baralah mau nyuak di ruang tunggu. Kita kan mati nih, misal, atau nenek kita lah mati. Di ruang tunggunya berapa? Sampai hari kiamat. Nah, bayangkan selama itu berada di ruang tunggu. Rohnya gimana yang nak bayar hutang tadi? Terkatung-katung dia. Maka Nabi ketika ada tahu salah seorang sahabat dia punya hutang,
diminta disolatkan, apa kata Nabi? Sallu sahibikum, solatlah di kalian sanak kalian tu. Lalu sahabat bilang, Rasul, solatkanlah saya yang bayar hutangnya. Nah kini siapa ni yang menanggung hutang awak kita? Ada nak orang yang berani menanggung hutang awak? Tak ada kan? Itu nomor satu. Nomor dua, hadis tentang ancaman orang yang nak membayar hutang itu, yaghfiru dzunuba lisyahidi kullu dzambin illa dain. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan nomor hadis 3164 yang dikatakan oleh Muhammad bin Hujadah. Apa katanya? Yaghfiru lisyahid, dosa-dosa orang yang mati syahid diampuni, kullu zambun, diampuni seluruhnya, pasti masuk surga. Kenapa? Ada bukti fisiknya. Mana bukti fisiknya? Badannya berdarah, bajunya yang robek, nyawa yang telah pergi, pasti itu masuk surga. Illa, tetapi tidak jadi, ad-dainuhu, karena hutangnya masih ada. Kan ganas Pak dan Ibu, sudah jelas sahid, tapi tidak jadi juga masuk surga karena hutangnya belum dibayar. Yang ketiga, madlul ghaniyun zalimun, riwayat Bukhari 2287, Muslim 1564. Mazlul ghaniyun zulma, orang yang sanggup bayar hutang, dia nak mau bayar, dicari alasan 1000 bahasa, inilah itulah, supaya dia tidak bayar. Maka orang yang begitu disebut zalim. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, karena begitu ganasnya kondisi hutang yang merembes kepada kehidupan akhirat, alangkah baiknya Pak dan Ibu jujur. Yang punya suami jujur ke suaminya, yang punya istri jujur ke istrinya. Menjelang tidur hitung, aduh mama berhutang, lah ipah di mas disabuin, papa ada hutang, aduh di situ-situ. Jangan sampai ketika wafat nak tahu tempat hutangnya. Ketika ditagih jadi masalah, diminta kepada anaknya, dia bilang, kami tidak tahu apa-apa ada hutang, bukti Ketika anaknya, ketika ahli warisnya tidak mau membayar dengan alasan 1000 bahasa, alangkah celakanya. Sudah susah mencari duit, membesarkan anak, ketika hutang kita masih ada, mereka berkilah untuk tidak mau membayarnya. Tip agar mudah melunasi hutang. Pak dan Ibu yang punya hutang, termasuk saya yang punya hutang, catat jumlah hutangnya. Nomor 1, di kedai bangunan sekian. Kedua, sama Pak Haji A sekian. 3, SPP anak dihutang ke sana. Total itu tulis pakai kertas double folio, tempel di kaca. Di setiap kali mau berkaca, nampak hutangnya. Setiap kali kaca, tabayang hutang. Supaya apa? Jangan menggaya, saya itu hutang banyak. Oh gaya nak tengguang metropolitan sosialita, hutang sabalik pinggang. Berkaca hutang, berkaca hutang. Oh, kalau begitu saya harus segera membayar hutang. Kalau tidak segera, resikonya kehidupan akhirat saya akan
teraniaya dan terancam. Pak dan Ibu ajaran tasawuf mengatakan ketika Pak dan Ibu berjalan berdiri bendera hitam bertuliskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulailah dari mulutnya, ya Allah, dosa si fulan yang telah meninggal ini saya maafkan. Seandainya ada hutangnya yang tidak kami ingat lagi, saya relakan. Jangan ditunggu diminta dulu. Kadang-kadang sudah diminta juga tidak mau bayar. Makanya Pak dan Ibu sekalian, mari berusaha sesegera mungkin untuk melunasi hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.